Baik Mbak, nunggu itu dulu. UT Surabaya. Ah, halo, Baik, selamat pagi. baik acaranya bisa kita mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT Surabaya. Terima kasih sudah menyempatkan hari ini untuk bergabung dalam acara ngobrol santai ala mahasiswa UT Surabaya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Via Nadila dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Dan ada teman saya, Kak Panharningrum dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Salam kenal, Mbak. Dan ada Ibu Tiara selaku penanggap di acara ini dan dosen dalam Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Salam kenal, Ibu. Salam kenal juga. Baik, sebelum acaranya kita mulai, kita baca suratul Al-Fatihah agar diberi kelancaran mulai dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Baik, selesai. Untuk acara pertama, kita untuk acara pertama kita akan kita berbincang dengan Mbak Panharningrum dalam topik kiat-kiat sukses untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Mbak Panharningrum, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Via. Ya, Selamat pagi Bu Tiara. Selamat pagi juga. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam ngobrol santai ala mahasiswa UT Surabaya yang kali ini membahas tentang kiat sukses menjadi mahasiswa berprestasi. Eh, Seperti yang sudah disebutkan tadi, perkenalkan nama saya Panharningrum dan saya dari Prodi S1 UT Surabaya. Eh, Ngomongin tentang prestasi ya, kan biasanya kalau di kuliah kan kita ngomong prestasi-prestasi. Nah, kalau di apa prestasi di kuliah sendiri kan mas banyak ya apa namanya yang bisa diraih, maksudnya bisa melalui prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, kunci sukses dalam berprestasi sendiri menurut saya itu ada dua. Eh, Pentingnya menjaga prioritas yang harus kita lakukan untuk mencapai prestasi sama manajemen waktu. Selain itu, di UT sendiri kan eh, kegiatannya terkenal dengan ini ya, apa namanya, kuliahnya berbasis daring. Terus sama apa namanya, kita dituntut untuk belajar yang secara mandiri. Nah, di UT sendiri yang semua mahasiswa bisa lakukan kan berarti berprestasi secara akademik antara lain meraih nilai bagus, terus mendapatkan IPK yang bagus juga. Eh, Terus tapi di sisi lain juga di UT sendiri kan ada kegiatan non akademik juga yang bisa kita maksimalkan. Antara lain di kegiatan dispar seni. Nah, itu kan bisa eh, teman-teman bisa join melalui apa bakat-bakatnya yang lain, misal di seni ada badminton, terus ada seni baca Quran yang berkaitan dengan Al-Quran, terus selain itu juga ada pekan ilmiah kayak apa karya tulis ilmiah gitu loh. Terus selain itu juga bisa berpartisipasi di kegiatan UKM. Nah, di sini kalau misalnya
ngomongin tentang prestasi, saya sendiri lebih cenderung ke prestasi akademik. Karena kalau di kegiatan non-akademik, saya kurang banyak pengalaman di kegiatan non-akademik. Kalau menurut saya, tips untuk menggapai prestasi, terutama mendapatkan nilai yang bagus, bisa dibilang bagus, itu ada beberapa tipsnya. Yang pertama, karena kita di UT dituntut untuk belajar sendiri-sendiri ya, paham sendiri-sendiri, apa-apa sendirilah intinya. Itu pertama untuk berprestasi bisa diwujudkan dengan menentukan tujuan di awal. Nah, pengenalan ini menetapkan tujuan di awal itu dulu waktu OSMB kalau nggak salah atau PKBJJ itu diajarin kayak misalnya di UT itu kalian pengen ngapain sih? Misal pengen dapat nilai yang bagus atau bisa lulus dengan IPK kumlot atau dan sebagainya. Nah, di menentukan tujuan di awal itu sangat penting karena nanti hal itu akan menentukan kita untuk langkah selanjutnya. Kayak biasanya sih disebut misi ya. Langkahnya untuk mencapai tujuan itu apa? Nah, langkah selanjutnya membuat daftar prioritas. Misal, kalau misal kita menentukan nilainya, oh aku pengen nilai paling enggak B plus lah. Oh, itu harus apa aja sih? Kita harus ngapain aja sih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita bisa menyusun draftnya. Setelah menyusun apa yang harus kita lakukan, kita mengalokasikan waktu. Karena kan di mahasiswa UT sendiri kebanyakan kan sudah memiliki kegiatan lain ya selain kuliah, beda dengan universitas lainnya yang kita benar-benar buat kuliah selain. Nah, kalau di UT kan kebanyakan udah memiliki kegiatan lain. Maka itu tips selanjutnya penting banget mengalokasikan waktu, terutama membuat rencana belajar. Kayak misalnya saya mau belajar tiap weekend atau satu hari menyempatkan membaca buku 1 jam gitu. Terus hasil akhirnya kan kita bisa lihat tuh dari hasil DNU yang daftar DNU, daftar nilai ujian dari biasanya kan habis UAS ada pengumuman nilainya keluar. Kita bisa ngevaluasi tuh dari DNU-nya. Misal kalau misalnya sudah baik, misal sesuai target, misalnya aku pengen dapat nilai B+, kalau dapat B+, alhamdulillah. Kalau misalnya belum mencapai nilai itu, kan kita bisa evaluasi tuh, oh aku kurang apa, gitu. Nah, itu tips-tips yang bisa saya berikan, yang selama ini saya terapkan selama belajar di UT sendiri. Terima kasih, Kak Fia. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Panhar sudah membagikan pengalamannya dalam bidang akademiknya. Baik, untuk Ibu Tiara diberi silakan menambahkan baiknya atau Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Kak Via, Kak Panhar, dan semua sahabat UT Surabaya. Di sini saya cuma menambahkan sedikit ya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Panhar sendiri itu kan salah satu bentuk prestasi di bidang akademik. Nah, apakah kita sebagai mahasiswa itu harus wajib berprestasi di bidang akademik? Nah, kalau misal ada yang tanya seperti itu kan jawabannya itu bisa ya, bisa tidak, atau istilahnya sunnah lah. Karena kalau untuk kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, minimal itu kita walaupun tidak harus IPK-nya tinggi, minimal bisa lulus lah gitu. Karena itu kewajiban kita sebagai mahasiswa. Sama seperti adik-adik kita yang di sekolah, di SD, SMP, kan walaupun mereka hanya sebatas pelajar biasa, minimal mereka bisa lulus standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Sama seperti menjadi mahasiswa, minimal lulus di standar kompetensinya kita sebagai mahasiswa apa, misal Kak Panhar dari prodi akuntansi, akuntansi kan ya, atau ke mahasiswa PGSD harus bisa lulus sebagai mahasiswa PGSD, minimal itulah kalau untuk lulus. Nah, karena kenapa? Karena potensi setiap individu itu beda. Jadi ada yang menonjol di bidang akademik,
ada yang non akademik gitu. Walau kalau yang menonjol di bidang non akademik, misalnya apa namanya, sering ikut lomba karya tulis ilmiah atau lomba karya tulis fiksi non fiksi apapun, lomba olahraga, presenter dan sebagainya, itu ya nggak masalah karena itu memang potensi mahasiswa tersebut itu di situ. Nah, kalau untuk yang akademiknya kan pas-pasan ya nggak masalah karena setiap manusia kan orang kan beda-beda kan potensinya. Cuma minimal sebagai mahasiswa ya minimal bisa lulus gitu. Karena apa namanya, kalau mahasiswa yang prestasinya di bidang non akademik itu hampir 1% itu kayak masa bodoh dengan kuliah. Nah, untuk sahabat UT Surabaya itu disarankan walaupun lebih menonjol di bidang yang non akademik, jangan menyepelekan kegiatan akademik, kegiatan kuliahnya, yaitu tadi minimal lulus. Ya minimal bisa lulus gitu aja. Syukur-syukur bisa lulus tepat waktu. Kalau misal ada yang tanya apakah boleh kita berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, oh itu boleh sekali. Nah, misalnya kalau di akademik kan tadi seperti yang Kak Panhar, IPK-nya bagus, terus nilainya juga bagus-bagus, IPK-nya tinggi, bisa lulus tepat waktu, terus karya tulisnya itu juga baik-baik semua. Nah, kalau di non-akademik mungkin yang kemarin lagi hangat-hangatnya, ini ada beberapa mahasiswa, mungkin juga teman Kak Panhar atau teman Kak Via atau semua sahabat UT Surabaya kemarin menulis proposal PKM, ya proposal pekan kegiatan mahasiswa itu yang apa namanya diadakan oleh Silbemawa. Nah itu kan, nah itu juga salah satu bentuk prestasi non akademik. Atau kemarin yang di sport seni juga, nah itu kan juga bisa sebagai salah satu bentuk prestasi non akademik. Atau kemarin mungkin ada beberapa teman kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada program guru penggerak inovasi pendidikan yang menjadi apa namanya dilatih sebagai trainer Microsoft Office, itu Microsoft 365 itu kan juga salah satu bentuk prestasi di bidang non akademik. Nah, cuma yang tadi walaupun kita ahli di bidang non akademik, akademiknya juga jangan dilupakan. Kalaupun kita punya prestasi di bidang akademik ya sedikit-sedikit lah ikut kegiatan non akademik. Seperti tadi yang Kak Panhar tadi bilang kan saya hanya berprestasi di bidang akademik saja. Nah, ikut kegiatan UKM itu sendiri juga salah satu bentuk prestasi non akademik. Jadi jangan saya ini sukanya belajar, gak maulah ikut-ikut UKM-UKM-an gitu. Nah, coba aja ikut atau minimal jadi kayak apa kegiatan di desa-desa. Nah, itu kan juga salah satu bentuk prestasi kita kan yang di bidang non akademik. Karena kalau untuk yang akademik kan minimal lulus itu saya ingat pesan dari profesor saya dulu waktu kuliah S2 itu Profesor Suyono itu punya motivasi ketika menulis karya ilmiah itu kita harus lulus bermutu tepat waktu. Itu ingat saya. Jadi gimana caranya mahasiswa itu lulusnya itu minimal tepat waktu dulu. Kalau syukur-syukur bisa menjadi mahasiswa yang bermutu, baik akademik maupun non-akademik. Itu sih, dan menjadi yang mahasiswa yang berprestasi itu tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Panhar sendiri, harus pintar-pintar manajemen waktu. Nah, selain manajemen waktu, dibarengi dengan usaha. Setelah itu juga, selain usaha, juga jangan lupa berdoa. Nah, karena ya itu tadi, kalau hanya manajemen waktu saja tidak berusaha juga nggak bisa. Terus berusaha aja nggak berdoa lah. Nanti yang memberkati siapa? Nah kalau cuma berdoa saja tanpa usaha, ya kayak gitu. Gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami akan masuki sesi pertanyaan.
Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih untuk sahabat UT Jember yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk bergabung di lab kami. Baik, dan ada beberapa pertanyaan yang datang dari grup chatting sebelum acara ini. Sebelum acara ini mereka sudah sudah mengirimkan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ada satu, langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UT untuk mengatasi kesulitan dalam memahami suatu materi kuliah. Baik, mungkin Ibu Tiara atau Mbak Panhar bisa bantu jawab. Mungkin Kak Panhar sendiri untuk pengalamannya waktu belajar memahami modul segepok ini. Oh ya, izin menanggapi ya pertanyaan itu. Kalau saya sendiri sih, kalau misalnya mengalami kesulitan, biasanya ada dua. Kalau misalnya teori ya, teori dengan cara membaca ulang. Kalau misalnya membaca ulang masih belum bisa, mencari referensi lain yang bisa. Biasanya kan penggunaan bahasanya ada yang berbeda ya, ada yang mudah dipahami, atau menggunakan bahasa ilmiah yang kurang begitu masuk di kita. Nah, itu saya nyari referensi lain yang menggunakan bahasa yang lebih mudah. Terus yang kedua, kalau misalnya soal praktek di akuntansi sendiri pun kan karena banyak praktek, banyak rumus, dan tipe soalnya kan beda-beda. Nah, mengatasi kesulitannya itu dengan perbanyak latihan. Itu aja. Mungkin itu yang dari saya, kalau pengalaman saya. Baik, dari Ibu Tiara, monggo. Kalau untuk saya, untuk langkah-langkah memahami materi ya yang di buku UT yang gede ini salah satu yang mata kuliah yang saya ampu juga. Kalau dulu waktu di SMB kan ada istilahnya membaca cepat gitu kan, yang membaca cepat yang sudah diajari, bagaimana kita melihat misalnya inti-inti yang bagaimana tips membaca modul dengan tepat. Nah, kalau dari itu sendiri, selain kita materi di USMB kemarin, kalau tips saya bagaimana kita memahami suatu materi mata kuliah, yang pertama di buku modul ini kan ada semacam kayak peta kompetensi. Nah, peta kompetensi ini dipahami, kita rinci dulu peta kompetensi. Nah, maksudnya peta kompetensi ini inti nanti ketika semua sahabat UT sudah mengikuti tutorial dan membaca semuanya, itu yang diharapkan itu ya ini harus memahami apa yang diinginkan oleh peta kompetensi. Kemudian dari peta kompetensi itu kita lihat di modul 1 KB-nya KB 1 2 3 gitu kan. Nah, itu nanti setiap KB kan nanti ada tujuan pembelajaran. Nah, ya. Bukan KB sih, setiap modul kan ada tujuan pembelajaran. Ini kalau di sini itu ada di bawah dibaca. Dari tujuan peta kompetensi, tujuan itu dirinci. Setelah dirinci tujuan per tujuan itu kita pisah, tujuannya itu terpisah sesuai dengan di kegiatan belajar ini. Nah, dari kegiatan belajar ini kita mulai dari kegiatan belajar 1 modul 1. Nah, ini nanti dipahami, cara memahaminya itu tadi seperti yang disampaikan Kak Panhar itu cara pertamanya itu melihat yang sub, ini juga kelihatan kan ya. Pokoknya sub yang tebal yang A, B, C, D. Nah, itu nanti di situ. Nah, ketika contohnya ini pengertian bahasa. Nah, ini yang pertama itu melihat yang garis-garis miring. Pokoknya ada kayak simbol-simbol penting dulu itu nanti lah baru nanti bisa dirangkum. Jadi kayak misal di sini ada yang masih belum ada beberapa kayak kata yang sulit, tadi seperti yang Kak Wanhar itu boleh mencari rujukan lain gitu kan.
Nah, atau bisa pakai bantuan kamus bahasa Indonesia. Sekarang kan KBBI ada yang online itu. Ya, kalau zaman saya dulu sekolah atau kuliah itu KBBI-nya yang kamus gede sekepok ini, yang harus baca di perpus, nggak boleh dibawa pulang. Tuh. Kalau sekarang online bisa. Itu sih. Dan kalau saran saya untuk memahami suatu materi selain dari BMT ini, membaca sumber lainnya itu kalau bisa jangan yang blogspot, apalagi Wikipedia. Karena itu, kecuali kalau blogspotnya itu ada kayak penulis blogspotnya itu misal dosen atau profesor atau memang yang ahlinya, itu enggak masalah. Itu kan. Atau misalnya sudah mencantumkan rujukan-rujukan, itu enggak masalah. Apalagi Wikipedia itu kalau bisa haram digunakan. Kemarin saya menemukan ada yang sumbernya Wikipedia gitu. Waduh, ini apa ini Wikipedia? Itu sih untuk yang tips yang kita memahami materi itu. Kalaupun memang belajar sendiri tidak bisa, kan istilahnya kita kan belajar mandiri. Mandiri itu bukan berarti sendiri. Nah, kalau memang sendirian nggak bisa, nah bisa cari temen. Kan sekarang banyak tuh grup di Facebook ada, Telegram ada, WA juga ada, Instagram pun juga bisa menemukan teman-teman sesama mahasiswa UT. Nah, itu bisa kita saling ngobrol gitu kan, diskusi, materi ini itu gimana, apalagi akuntansi kan rumus-rumus itu, saya baca buku, salah satu modulnya saja sudah pusing, itu kan, nah itu bisa diskusi. Itu sama PGSD juga ada yang materi statistika atau apa itu kalau memang sendirian nggak bingung, ya sudah diskusi dengan teman. Itu sih kalau dari saya. Ya, Bu, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi lebih singkatnya itu lebih banyak kudu nyari referensi gitu ya, Bu ya? Ya. Seperti yang kita kalau di Islam kan ada istilah iqra gitu kan. Nah, baca. Gitu. Nah, kalau misalnya gini, Bu. Kan kadang ada beberapa anak yang berkendala sama yang namanya dia itu gampang bosen banget, Bu, kalau ngebaca. Agar dia bisa mencintai buku itu gimana, Bu, caranya? Kalau misal dari awal itu nggak pernah baca, terus mendadak disuruh baca, ini yang 4 SKS ya, 4 SKS kan tebelnya segini tuh. Kalau yang 2 SKS kan mending, masih enak itu 6 modul kan, dari tipis. Nah, solusi triknya itu cobalah baca hal-hal yang ringan. Contohnya komik atau novel. Itu. Minimal coba baca itu dulu. Atau cerpen-cerpen, minimal itu. Dan kan sekarang kan novel, komik, cerpen kan genrenya kan banyak, sifatnya banyak. Nah, cari yang kita sukai. Nah, kalau sudah menyukai baca-baca seperti itu, minimal bisalah baca yang sifatnya begini. Jadi minimal mulailah membaca hal-hal yang disukai. Ya minimal atau yang penting bukan baca itu ya gibahan di WA ya. Itu sih kalau tips dari saya gitu. Dulu kalau saya bosan ya misal waktu belajar bosan ya baca novel, kan sekarang banyak tuh novel online kayak Wattpad, Novelme itu kan, webtoon juga ada gitu. Itu sih. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan kedua, terkadang pada beberapa mahasiswa UT yang mengalami perolehan nilai yang tidak atau dapat dikatakan nilai dari semester ke semester menurun, bukannya membaik. Malah kadang juga bisa dikatakan menurunnya sangat drastis maksudnya, maaf. Dan bagaimana Ibu dan Mbak Panhar cara menanggapinya agar nilai akademik kita konsisten terus? Saya dulu ini yang iya. Ini kalau misalnya ini ya, nilai dari UT sendiri kan ada dari beberapa plot-plotnya itu ya, terutama dari Tuton, terus
nilai yang paling banyak setahu saya menyumbang nilai akhir nanti itu dari UAS ya. Nah, kan biasanya ada sih teman-teman yang kadang bilang aku udah sesuai kok, tapi kok nilaiku segini ya. Tipsnya apa ya? Kalau misalnya di Tuton sendiri, kita kalau misalnya udah menyampaikan pendapat sesuai dengan buku, referensi, ataupun kalau mau nilainya yang lebih bagus ya, lebih bagus itu memaparkan apa namanya materi yang di ini, terus kalau bisa ada pendapat sendiri, terus yang terakhir itu biasanya kalau dikasih contoh itu lebih bagus lagi nanti sama dosennya diapresiasi kok. Nah, kalau misalnya UAS sendiri, nah ini yang biasanya yang nanti bisa menyumbang nilainya menjadi lebih jelek atau parah kan. Kalau di UAS sendiri kan UASnya kalau misalnya offline ya, kalau sekarang kan corona terakhir kemarin pakai THE. Kalau THE kan lumayan agak enak ya, mesti soalnya juga kan analisis. Kalau soal analisis isai kan kita bisa apa mengarang bebas ya nggak mengarang bebas sih, cuma menyampaikannya itu lebih banyak, terus kemampuan menulisnya kan bisa membantu ya. Kalau misalnya offline dulu kan seringnya pilihan ganda, paling sering kan pilihan ganda. Kalau yang pilihan ganda itu kan kalau sekali salah ya udah salah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau analisis kan masih bisa dibantu, mungkin karena belum tepat nilainya bisa dapet lah sedikit. Kalau misalnya pilihan ganda kan kurang. Nah, kalau untuk menghadapi yang misalnya offline UAS tadi, ya memang kalau tidak 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 apa ya namanya, memang wajib membaca modul terus memahaminya. Kalau misalnya di apa, kalau misalnya teman-teman atau sahabat UT nggak membaca modul, kemungkinan besar UASnya juga bisa kurang terbantu karena kan sebagian besar materinya kan dari buku pokok ini ya BMP iya bener ya, Iya. BMP gitu. Menurut saya sih gitu. Terus tetap semangat sih kalau saya yakin kalau misalnya dosen-dosen di UT itu ya menghargai eh, mahasiswanya. Kalau misalnya mahasiswanya mengerjakan diskusi atau apa, tetap masih dinilai kok. Kalau misalnya masih kurang bagus, berarti mungkin cara menyampaikannya kurang belum baik atau mungkin apa cara menuliskan apa pendapatnya mungkin perlu diperbaiki lagi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fanhar. Jadi intinya kita harus sering mencoba sama memperbaiki diri terus ya Mbak ya. Betul sekali ya. Baik Ibu Tiara, pemaparannya mungkin mau menambahkan. Kalau saya sendiri ya tadi kan dari semester misal dari semester awal itu baik, terus semester 2 menurun, 3 menurun, 4 naik lagi. Itu sebenarnya wajar sih yang seperti itu. Jadi justru malah kalau saya itu lebih suka kalau semester awal itu mending jelek dulu, baru nanti semester berikutnya itu terpacu. Oh berarti ini kemarin IPK saya segini, oh berarti semester depan harus begini, jadi lebih semangat gitu kan. Nah kelemahannya beberapa saya nggak tahu ini ya, tapi beberapa mahasiswa nggak cuma di UT aja sih sebenarnya, beberapa mahasiswa itu misal semester 2, 1, 2, 3 itu oh berarti IPK saya bagus kalau modelnya begini. Nah, akhirnya mulai lengah tuh, mulai lengah. Nah, semester 4-nya mendadak turun, down. Nah, sebenarnya kalau untuk IPK yang naik turun itu wajar juga sih, karena setiap semester kan mata kuliahnya kan juga berbeda-beda tingkat kesulitannya, gitu kan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Panhar, terutama di UAS tuh, di UAS banyak itu yang di Tuton, Tuweb, TMK itu nilainya bagus, kok mendadak nilainya kok D, kok C gitu kan, bahkan E juga kan ada. Nah, itu kemungkinan itu waktu UASnya itu menyepelekan kayak UAS ini banyak itu yang gitu, bahkan nggak cuma di UT saja, di kampus lain kadang itu waktu UASnya itu sering menyepelekan ala UAS gitu kan. Nah, gitu kan. Terus untuk agar kita bisa semangat lagi itu ya itu tadi target gitu. Nanti di semester ini semester sekarang oh ternyata saya
IPK-nya menurun. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, mulai merancang. Nanti semester depan itu harus begini, gini, gini, gini. Oh, berarti pengaturan belajar kita harus di itu gitu kan. Itu sih. Sama seperti tadi yang saya sampaikan waktu baca modul tadi baca modul bukan modul ya BMP itu kan kalau misal kita nggak paham BMP bisa cari referensi lain walaupun nanti waktu UAS ataupun kalau waktu tutorial itu kita cari referensi lain nggak masalah sih sebenarnya baru kalau UAS yang offline itu memang sumbernya dari BMP semua. Nah, tapi selama kita belajar sendiri kan di BMP mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas ya, bisa cari referensi lain gitu. Apalagi kemarin waktu THE kan analisis, kan itu Iya, iya. dibebaskan ya. Ya, dibebaskan cari referensi lain, itu enggak masalah selama referensinya ditulis gitu. Jadi intinya ya jangan kaget lah, itu udah biasa itu IPK naik turun tiap semester. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Nah, dari teman-teman saya ada yang berkendala gini, Bu. IPK-ku semester sekarang kok menurun ya. Terus dia itu langsung pesimis, terus dia langsung down gitu, Bu. Jadi banyak yang mikir, mending aku nggak ngelanjutin atau mending aku libur dulu untuk semester besok ini. Terus gimana, Bu? Untuk kalau itu dulu sempat kalau di UT kan kita tidak lanjut dulu kan diperbolehkan. Nah, kalau di kampus kayak apalagi kalau saya dulu kan waktu IPK turun mau nggak boleh lanjut kan juga susah kan, itu ribet gini gitu kan. Nah, kalau tips saya ketika melihat IPK yang turun itu down itu minimal apa ya? Dulu saya waktu lihat IPK down ya udah pasrah aja sih. Dulu saya semester berapa itu ya pokoknya saya itu IPK turun itu ketika semester genap sih. Ketika semester genap itu sering turun itu, nggak tahu kenapa itu kayaknya semua teman-teman juga turun semua kalau semester genap kan. Jadi ya dulu ya sempet kok turun ya, kok nilai saya gini ya, padahal udah kerjakan, udah kirim tepat waktu, tapi kok dapet segini ya. Itu ya udah pasrah kalau saya dulu. Jadi kalau teman-teman sahabat UT yang misal down itu bisa curhat ke teman atau ke mana ini enaknya gimana ya, ini saya harus ngapain gitu. Curhat ke saya juga boleh sih, Pak ya. Kalau saya dulu nilai turun itu juga pasrah. Udahlah yang penting lulus gitu. Baik, jadi yang penting intinya ya kalau misal ada nilai turun itu jangan pasrah dulu lah, kalau bisa kita evaluasi kemarin satu semester itu ngapain sih kita itu kok bisa turun itu ngapain gitu, evaluasi diri dulu. Kalau bisa ya langsung lanjut aja, ngapain pakai cuti-cuti kelamaan nanti gak lulus. Iya betul. Ya. Terus mau memberi paparannya tentang cara menanggulangi rasa pesimis. Waduh. Oh. Apa ya? Apa itu? Kalau biasanya saya mah pesimis biasanya ya Kak. Misalnya pengumuman nilai itu kan keluar tuh nilainya, misalnya dapat jerat, misal kurang sesuai dengan harapan ya. Biasanya langsung down. Langsung down. Kenapa ya kok ini cuma segini padahal kan ini pertama sih kalau saya kan misalnya kurang seneng ya sama nilainya yang ini. Saya ngelakuin apa yang saya suka dulu, maksudnya menyingkirkan itu dulu. Misalnya suka nonton ya udah nonton dulu, suka main ya main sama teman-teman dulu atau apa. Nah nanti kalau udah waktunya cukup ya, tapi jangan lengah juga sih kan, kalau misalnya itu mengalihkan, ada yang kebablasan juga paling nggak 1 minggu nanti balik lagi evaluasi diri kok kenapa ya kok aku gini, mungkin kemarin aku kurang memahami BMP-nya lagi, kurang baca lagi atau gimana, lebih ke situ sih.
senang-senang dulu, Iya. nanti baru buat. Ya kalau saya juga sama sih seperti kapan hari itu. Kalau misalnya itu ya udahlah makan dulu. Kalau saya sih lebih melampiaskan ke makanan tuh. Kalau saya kadang Bu biasanya kalau itu ketemu temen dulu seminggu atau 2 minggu atau Ya, nonton film, nonton film buat ngecharge semangat dulu baru menghadapi kenyataan. iya, benar gitu. Berarti kenyataan harus dijalani bukan diratapi ya, Pak. Oh iya, jelas dong itu. Nah, kan rata-rata kan kalau anak mahasiswa kalau udah nilainya down dia bakalan sedih, terpuruk gitu, nangis gitu. Ya sedih sih boleh, tapi jangan lupa buat Ya, bangkit. iya. Bener. Nah, Kalau sekarang bisa move on dari baik Bu, oh, ya. udah lanjut aja deh. Lanjut aja deh. Oh, loh kenapa Bu? Oh enggak, cuma saya bilang gini, kalau move on dari mantan aja bisa, masa move on dari nilai jelek gak bisa gitu. Waduh, Masa jadi quotes ini. Tiara. Quotes. Bagus Bu. Terus ya. Iya. Jadi apa nanti buat motivasi. Ya, buat motivasi Iya, Pak Ut. iya, iya. Sekarang Ini kita baik di komentar banyak ini. Oh iya, mungkin dari Kak Fianya nanti. ya Bu. Rata-rata pertanyaannya itu Bu, apa? Banyak yang tidak terkait sama temanya. Oh, Oh ini Kak, dipilih ada kok tadi yang itu yang barusan juga ada atau nanti yang terakhir katanya mau diundang yang bisa nanya langsung kan seru. oh iya Baik. bisa. Atau mungkin ini ada yang tadi yang tanya UKM bagaimana caranya ini UKM di UT itu apa aja, terus UKM itu daftarnya gimana? Mungkin Kak Via atau Kak Panhar bisa itu bagaimana? Tadi sedikit saya lihat juga ada yang udah bantu dijawab Ibu, yang kayak Oh misalnya ya. UKM tadi udah dijelas, ada yang ngejawab juga sih. Kalau misalnya UKM, setahu saya sementara masih ada di Surabaya aja. Atau mungkin kalau di daerah-daerah lain mungkin yang berkaitan dengan olahraga atau apa yang kumpulan-kumpulan komunitas-komunitas daerah mungkin ada. Terus kalau yang caranya gabung di UKM UT Surabaya sendiri, ini kemarin teman-teman udah bikin Google Form ya Kak Pia ya? Udah Nah, di-share nggak sih? ya benar. Itu. Pembukaan mulai dari tadi malam Kak, itunya pembukaan Oh buat ya. recruitment anggota barunya. Dan alhamdulillah yang daftar udah 9 anak. Wah. Oh, Alhamdulillah ya. Jadi mungkin salah satu UKM ini salah Ya, satu wadah kita beraktivitas yang secara non akademik ya, walaupun juga ya, bisa kalau misal prodinya sama bisa diskusi kuliah gitu kan, dan nggak harus ya, ya. domisili Surabaya kan ya. ya. Enggak. Hmm. Ya contohnya kapan hari ini dari mana sih, Bojonegoro ya? Dari Magetan Oh, ya, lupa saya. bukan. Saya dari Kulon Progo, Bu. Oh, Jogja. Jogja. Jauh sekali ya. Iya, jauh. Ya. Mendaratnya di Oke. Surabaya. Jauh Kak, rantau. Oke. Iya, rantau. Oke, ini mungkin untuk tips yang buat yang kerja ya, bagaimana kita bisa belajar di UT secara maksimal. Sehari harus baca berapa buku? Kalau bisa sehari disuruh baca berapa buku, itu sebenarnya bukan buku ya sehari itu. Kalau di halaman atau minimal KB lah ya. Jadi kalau Iya, iya. di kita kan kalau hitung saja kalau buku kan kita kan juga baca bukunya kan nggak harus yang tercetak. Jadi ketika kita sudah mulai
registrasi mata kuliah bayar. Nah, itu bisa langsung belajar sih, karena kalau sudah bayar itu bisa mengakses RBV ataupun BA digital yang bahan ajar digital. Dan harus sehari berapa buku? Nggak harus. Jadi kita misal ini yang 4 SKS itu kan ada 12 modul. Nah, tinggal dibagi aja. Misal sehari ini mata kuliah A modul 1, besoknya mata kuliah B modul 1, gitu. Dan satu semester itu kemungkinan antara 7 sampai 8 mata kuliah kan. Nah, tiap hari ganti hari Senin itu mata kuliah A modul 1, besoknya ganti mata kuliah, besoknya gitu. Jadi kalaupun kerja pun juga masih bisa baca sih. Itu tadi kalau misal bosen baca buku segede ini bisa baca yang lain dulu gitu. Motivasi diri sendiri sih juga penting. Kan kalau misalnya nggak Iya, ada motivasi juga nggak ada semangat buat baca. iya gitu. Apalagi yang nggak terbiasa baca kan mendadak dikirimin bukunya UT yang tebel-tebel itu rasanya udah dadah. Iya benar Bu. Pertama kali saya dapat dikiriman buku kan bukunya begini ya. Saya Iya, pertama itu mata kuliah apa ya? Kan ada 3 SKS, 2 SKS kan kaget ya. iya. Wih segini. Bukunya tebel-tebel. Tulisan semua pula. Saya inget kalau nggak salah itu manajemen itu tebel itu yang manajemen. Manajemen lupa saya itu. Oh iya. Kalau tebel-tebel Ini juga kalau di akuntansi auditing, terus apa pengantar Nah, akuntansi. Oh itu nah bukunya itu segini-segini Bu. Apalagi ya. rumus-rumusnya Bang. Oh, tidak pusing. Ingin kabur Iya. gitu sih. Hmm. Oke ya Kak Fia, ya. kita Yang ada pertanyaan ini gimana? Apakah kalau ingin ini ada yang Ya. tanya lagi atau bagaimana? masih Hmm, ada stok pertanyaan. ada. Aku tanya. Jadi begini Bu, apakah dampak pengalaman dari setiap mahasiswa berpengaruh terhadap nilai akademik yang diperoleh di UT? Sebab tidak sedikit mahasiswa UT yang merupakan pindahan dari kampus lain yang bekerja maupun yang bekerja di instansi yang berkaitan dengan prodinya. Mungkin Kak Panhar sudah kerja kan? Udah kerja atau belum? Masih freelance Bu. Tapi Oh, freelance. saya tapi ya kalau misalnya pengalaman sendiri karena saya juga dari pindahan Ya. bukan pindahan sih. Oh, Karena saya menempuh pendidikan tinggi di perguruan sebelumnya. Terus Ya. dulu pendidikan saya dari SMK akuntansi juga. Terus ya. kuliahnya sebelumnya di akuntansi juga. Jadi eh, pengaruhnya ke prestasi akademik juga ada sih karena kan kalau misalnya dari segi materi sendiri alhamdulillah kan dasar-dasarnya saya sudah punya, Hmm. tinggal penyesuaiannya cara belajarnya aja kan yang berbeda, perlu itu sama semangat mempelajari ilmu-ilmu baru kan di S1 juga kan yang dari ilmu sebelumnya kan ada yang mata pelajaran mata kuliah yang belum diajarkan kayak misalnya sistem pengendalian manajemen yang di sebelumnya kan cuma audit manajemen. Nah, itu yang baru-baru itu kalau yang saya belum kuasai sekali harus ekstra belajarnya karena kan ya itu tadi modelnya kan kita belajar mandiri yang sebelumnya ya bisa sih tanya sama teman-teman tapi kayak masih kurang gimana ya, bedalah dari yang dulu jadi harus Eh, kayak suayan lah gitu. iya Ya sih, bantu. memang kalau untuk pengalaman yang misal ahli kredit yang pindah dari yang pernah kuliah di kampus sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang pendidikan jarak jauh, biasanya kena shock terapi. Ya Oh, ya kok ya beda ya? Nah, itu ya, itu kena. Jadi beda sekali. beda sekali dan harus pinter-pinter kita cari referensi juga untuk
dukung materi yang di modul itu ya, di buku itu BMP. Betul, Itu Kak betul, Via betul. sih. Ya, baik Bu, terima kasih. Dan kebetulan kan kendalanya anak-anak yang sudah bekerja kan rata-rata anak UT itu anak yang sudah bekerja semua atau yang mungkin ada kesibukan lainnya. Nah, mereka itu rata-rata mengeluhkan tentang manajemen waktu, Bu. Nah, kalau untuk manajemen waktu sendiri, mungkin Kak Panhat ada tips gitu? Kalau saya sendiri memang kalau untuk manajemen waktu itu memang perlu belajar sih. Mungkin semester 1 gagal manajemen waktu. Nah, kita perbaiki di semester 2, perbaiki gitu. Terus sih kalau saya dulu waktu, apalagi dulu zaman SMA ke kuliah, kan beda tuh. Walaupun dulu saya kuliahnya bukan di kampus jarak jauh, kan nuansanya juga beda kan. Mbak, kalau SMA kan ya udahlah gitu, sekolah masuk duduk manis gitu. Kalau kuliah kan enggak. Jadi ya kalau untuk yang semester 1 ya coba-coba dulu. Terus perbaiki di Adaptasi. itu sih, adaptasi dulu lah gitu. Jadi kalau misal masuk ke UT nggak bisa manajemen waktu ya nggak apa-apa. Kita belajar belajar terus gitu. Kalau untuk yang pengalaman Mbak Tanhar, oh tapi freelance sih, freelance kan sama-sama fleksibel ya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk mengatur waktu mungkin ya itu tadi, kalau untuk ini kalau untuk pengalaman guru ya kan saya kan di PGSD itu kan pagi, apalagi sekarang online itu pagi itu guru-guru kan mengajar online terus membuat materi gitu kan. Nah belajarnya itu bisa malam atau kalau sudah berkeluarga mungkin uh, apa namanya waktu kita apa ya, kalau untuk teman-teman saya itu dulu waktu kuliah kan ada juga yang sudah memiliki anak, itu anaknya diajak baca juga. Jadi kalau untuk yang bisa berkeluarga terus sibuk mengurus anak atau apa, nah jangan hanya mengurus anak saja, kalau saran saya itu anaknya diajak baca juga. Nah siapa tahu nanti kita membaca, anak kita jadi ketularan suka membaca juga. Itu sih. Bagus. Benar, Bu. Bagus. Tuh. Jadi kalau kalau untuk yang masih single kayak saya itu maaf saya curhat. Jadi kalau untuk yang masih single-single itu mungkin lebih enak sih. Jadi bisa manage waktu antara kerja, belajar dan me time. Nah, kalau untuk yang sudah berkeluarga, ketambahan tuh harus ada family time juga. Selain me time juga ada family time. Jadi ya kan waktu ada 24 jam gitu kan. Bisa dibagi gimana mengaturnya gitu. Oh ya, kalau misalnya itu kan membantu yang misal teman-teman yang apa belum bisa memanajemen waktu, biasanya dulu di OSMP atau TK Nah, BJJ kalau kurang salah itu kan ada yang ini apa dapat bandalan kertas terus apa tujuan ah, kamu terus gimana bisa dibiasakan dengan kayak gitu sih mungkin awalnya. Ya memang harus paksa sama motivasi dari iya, diri sendiri. Nggak penting sih. Karena kan kalau misalnya dari orang sendiri tanya tips, misal, Kak tipsnya gimana dong, Kak ini gimana? iya, Kita kasih tahu. Misalnya dari diri sendirinya juga nggak termotivasi atau tergerak melakukan itu kan juga sama aja. Penting iya juga sih. kembali ke motivasi diri sendiri, belajar Iya. bahwa penting mengalokasikan waktu itu penting karena kan Penting. berkaitan dengan nanti tujuan akhirnya gimana. Kayak misalnya pengen lulus 4 tahun, ya udah dong. Berarti visinya apa misinya yang harus dilakukan kayak gimana? Oh, berarti aku harus lulus di mata Hmm. kuliah sekali 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 coba. Maksudnya paling nggak lulus lah nggak ada yang ngulang gitu kan. Terus misalnya kalau pengen nilainya bagus, oh berarti kalau misalnya yang kurang paham, oh harus mengalokasikan waktu lebih banyak lagi gitu. Sama motivasi diri penting. Selain Iya. itu. Jadi kalau Itu untuk motivasi mungkin bisa pakai kayak tas jenis kayak gini kan. Nah, kayak misal ini di sini kan ada. Nah, di sini oh, ada sini batas bisa. akhir. Nah, bisa Iya, itu iya. atau gini motivasi apa gitu. Kayak misal kita lulus tepat waktu. Kalau dulu saya waktu kuliah itu pakai tulisan harus bisa lulus sampai magister gitu kan. Waktu
itu bisa salah satu bentuk motivasi gitu Iya, kan. iya. Terus atau mungkin kalau yang manajemen kan ada kayak kalender, kita sediakan satu kalender, itu saya terapkan dari zaman kuliah dulu. Kayak kalender ini kalau contohnya ini kalender duduk kan ya. Nah di kalender ini coret-coret tanggal ini Oh iya, iya. ngapain, tanggal besok itu. Nah itu salah satu bentuk kita untuk manajemen waktu. Atau Bikin yang jadwal. tabelnya waktu, iya jadwal. Atau yang di kalian apa yang bendelan itu kan ada tabel-tabel. Mungkin kalau untuk Iya, yang iya. nulis di tabel-tabel OS waktu SMP kan itu kecil kan. Nah itu bisa sekarang kan ada kayak planner akrilik itu. Saya pernah lihat di TikTok itu. Nah itu bisa dicetak di situ, ditempel tembok. Jadi bisa ditulis, dihapus, tulis, hapus gitu. Banyak caranya sebenarnya untuk manajemen waktu. Tinggal tadi Iya, tadi yang dikatakan Kak Panhar, motivasi kita itu apa? iya. Kembali ke diri sendiri. Tanyain Iya. Benar. dulu. Berarti support Atau kalau pengen, ya. iya support paling utama dari itu diri sendiri gitu. Ya walaupun perlu juga dari yang lain. Iya. Kan sekarang kan lagi musim tuh saya sering, bukan sering sih, kadang kan saya lihat TikTok itu kayak ada konten-konten tentang beban keluarga, beban keluarga. Nah, mungkin kalau untuk yang sahabat UT Surabaya punya TikTok, itu kan pasti nemu itu konten yang tentang beban keluarga. Nah, tinggal tulis aja di kertas, saya bukan beban keluarga, tempel. Nah, itu waktu atau apakah kamu mau jadi beban keluarga? Sret. Nah, tempel. Jadi ketika lihat tembok, oh iya sih, saya nggak mau jadi beban keluarga. Semangat tuh belajarnya. Gitu sih. Baik Bu, saya mau memberi kesempatan untuk teman-teman semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar atau mungkin bisa gabung bareng live sama kita bertiga. Oh iya, silakan yang mau gabung, yang bisa, yang ingin mukanya muncul di sini juga, atau ditulis di kolom komentar aja tidak apa-apa. Gitu kan. Oh, ini ada yang tanya lulusannya apa ya? Kalau mungkin untuk Kak Via sama Kak Panha kan dari Prodi PGSD. Kok saya ini kan kok Maaf Bu, PGSD, apa akuntansi ya, akuntansi. Kalau saya kan dulu dari prodi itu sih pendidikan dasar Oh, tuh ya. Dan sekarang juga banyak itu eh, kalau misal teman-teman yang kuliah di UT tanya apakah bisa melanjutkan S2, oh itu boleh banget. Ini kemarin ada salah satu teman kita yang ini dari Gresik, yang Kak Fikri. Itu kalau tidak salah kapan hari daftar S2 kalau nggak salah itu ya. S2 di mana gitu kan sudah lulus itu. Nggak tahu ah, itu. Terus ada juga yang kapan hari itu juga yang mau daftar S2 manajemen UNER gitu kan. Terus banyak kok ini sahabat kita yang alumni-alumni itu kuliah S2. Ada yang sampai luar negeri juga kemarin itu. Jadi ayo semangat Kak. teman-teman, ya, Semangat Kak Via, kita bisa nyusul S2. Amin. iya, amin. Apalagi kan sekarang ada tuh beasiswa LPDP itu Oh, beasiswa gratis free itu baik di luar negeri maupun dalam negeri, itu kan. sering dengar sih Bu, tapi masih kurang berminat. Uh, apa namanya cek di websitenya LPDP aja, itu peminatnya banyak gitu. Iya, iya, saya kayak ya memang banyak sih kayak misalnya itu, tapi saya sendiri masih sering mendapatkan itu kayak misal seliweran dari dosen sendiri kan kayak misalnya yang Iya. dosen pengen luar negeri gitu kan. Sering cuman masih belum ada terniat ini buat cari sendiri. Searchingnya belum belum sampai. Oh ya, Udah deh, masih lama. iya lulus lulus ini dulu satu Yang dulu. penting lulus dulu lah gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau pengalaman saya dulu apa nama ini ada yang tanya, boleh angkat tangannya. Kalau mau
gabung kita langsung aja kan di Instagram kan ada tulisan minta bergabung itu kan. Itu sahabat Iya. UT bisa minta bergabung saja nanti diterima oleh kakak Via yang cantik ini gitu kan. Baik Bu, selagi menunggu nunggu permintaan bergabung dari teman-teman, ada Ya. salah satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari Ya Kak Via. Baik, sebentar Bu. Mas, Mungkin sambil menunggu Kak Via, pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa kan ya mahasiswa biasalah, akademik juga tidak bagus-bagus amat, akademik juga ya hanya ikut-ikutan. Cuma dulu saya pernah ikut salah satu UKM menulis, itu pernah menulis sebuah cerpen ya. Cuma ya karena level saya jauh sama anak-anak asli, anak-anak sastra, ya tapi seenggaknya saya dulu pernah ikut komunitas menulis gitu kan. Dan kalau misal sahabat UT Surabaya itu kayak ada apa namanya kayak menulis atau apa, itu jangan bayangkan menulis karya ilmiah atau menulis artikel. Menulis ini banyak, macamnya banyak. Bisa sahabat UT itu ikut menulis cerpen, menulis puisi atau menulis yang lain gitu. Dulu waktu saya zaman kuliah itu ketika ada lomba, ayo ikut UKM menulis. Yang di pikiran saya itu, aduh ini pasti menulis artikel, ini pasti menulis karya ilmiah ini. Aduh males gitu kan. Nah ketika saya dipaksa gabung, karena memang dulu waktu di kuliah saya itu setiap mahasiswa wajib punya sertifikat UKM kan. Nah itu ketika saya terpaksa gabung, ternyata di komunitas di UKM itu tuh nggak hanya menulis yang ilmiah-ilmiah saja, tapi ada yang menulis fiksi gitu. Dan ketika saya ambil konsentrasi bahasa Indonesia, itu saya paham bahwa menulis itu tidak hanya menulis yang ilmiah. Kalau ilmiah kan ya kategorinya non fiksi. Ada yang fiksi. Jadi kalau misal teman-teman berbakat menulisnya itu bukan berbakat menulis non fiksi, bisa dialihkan ke menulis fiksi. Tuh. Jadi tidak harus kalau misal ayo kita belajar menulis yuk. Nah, jangan bayangkan menulis artikel, menulis yang artikel-artikel gitu kan. Kalau yang hobi menulis artikel sih memang oke lah, ayo untuk kita belajar menulis artikel. Karena menulis fiksi pun juga ada tekniknya juga, tidak hanya menulis artikel yang harus belajar. Menulis fiksi itu juga belajar. Gitu. Pengalaman saya pertama kali nulis fiksi itu kan SD kan. Saya bandingkan tulisan saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu pasti ada perbedaan. Bahkan saya kalau membaca tulisan saya ketika SMA, itu rasanya ya gimana ya, tulisan zaman SMA gitu. Dibandingkan dengan sekarang, beda sekali. Jadi itu, dari situ kita bisa belajar kalau kita setiap jenjang atau setiap waktu itu bisa belajar memperbaiki diri. Tuh. Baik, Kak Fia? Baik Bu, sudah ketemu Ya. pertanyaannya dari sudah. Mas Haryanto 1. Mbak atau Bu mau tanya kenapa selalu dapat nilai E padahal kita sudah mengerjakan dengan sesuai aturan yang ada. Baik, monggo Ibu atau Mbak Panhar mau menjawabnya. ya yang kembali tadi kan udah tadi udah sempat disinggung kali ya. Kalau menurutku ya, kalau misalnya tadi katanya udah sesuai aturan, terus nah kemungkinan besar kan nilai akhir dari satu semester itu kan nggak cuma misalnya kalau misalnya teman-teman mau mengandalkan tuton aja nggak bisa kan, karena kan ada UAS. Nah setahu saya
persentase nilai UAS itu justru lebih tinggi daripada nilai tuton. Jadi kalau misalnya seperti yang Bu Tiara juga sudah sampaikan kan tadi, misal di webnya udah bagus, tutonnya udah bagus, ininya tugas-tugasnya juga udah bagus, tapi kenapa waktu nilai akhirnya kok dapatnya kurang memuaskan? Nah, mungkin salah satunya itu kendalanya di UAS-nya. Soalnya UAS sendiri kalau kalau nggak salah 70% kalau nggak salah ya menyumbang nilai Ya. akhirnya itu. Nah, otomatis kalau misalnya kalau sekarang sih karena corona ini kan yang semester kemarin nggak ada UAS digantikan dengan semua nilai tuton. Otomatis kalau diambil dari nilai tuton kan teman-teman sahabat UT mengalami keuntungan ya tentunya kan, karena kalau nilai tuton kan kita diskusi analisis kita apa menyampaikannya kan juga lebih ini kan, misalnya menyampaikan contoh-contoh atau gimana. Nah, kalau misalnya UASnya offline yang saya sampaikan tadi yang pilihan ganda, otomatis kan kita memang paham betul atas mata kuliah tersebut, materi-materi yang disampaikan. Nah, mungkin itu sih. Jadi mungkin uh, lebih memperhatikan lagi ke UASnya sih. Kalau misalnya ke THE-nya tadi ya itu tadi, kalau misalnya analisis kita bisa menyampaikan kayak misalnya pertanyaannya apa gitu. Nanti kita ulas dulu lah materi-materi yang dari pertanyaan itu di breakdown sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya kita bisa menyampaikan pendapat, disampaikan dengan baik dan benar tentunya. Terus kalau misalnya bisa lebih bagus lagi kalau misalnya bisa memberikan contoh sih, kalau misalnya bukan soal praktik ya. Kalau misalnya teori kan kadang dosen lebih menghargai kalau misalnya mahasiswanya juga menyampaikan sebuah contoh atau analisa. Gitu sih dari aku, Kak Pia. Ini kalau tambahan dari saya juga ya Kak Fia ya, dan sahabat UD Ya. Surabaya, kalau kita mengerjakan, apalagi kemarin kan UAS THE, itu kan analisis. Nah, di situ kan sudah ada ketentuan dimohon untuk tidak plagiasi gitu kan. Nah, ini Oh ya, pengalaman ya, kalau saya kalau untuk yang UAS THE kan tidak ikut melihat koreksinya. Nah, tapi kalau pengalaman saya sebagai mengajar di kelas tutorial online, beberapa itu sudah saya apa namanya sudah diwanti-wanti, diskusi tugas 1 2 3 itu plagiasinya diminimalisir, atau kalau bisa itu kalau misal mengambil dari sumber lain, buku mau apa BMP itu ditulis rujukannya. Nah, yang saya temui itu beberapa itu ada yang hanya sekedar kopas dari Google. Nah, itu kalau bisa teman-teman itu terutama kalau UAS THI kemarin, tolong diminimalisir kopas dari Google. Baik itu tulis tangan, ketik langsung, ataupun ya biasanya kan kadang ada bilang tulis tangan biar nggak kedeteksi kalau ini plagiat. Oh, kelihatan sekali. Justru malah kalau tulis tangan itu bukan kelihatan sih, tapi kalau kita kopas itu kemungkin biasanya itu agak kelihatan. Sistem itu apa namanya jawabannya juga dari A sampai Z. Terus kalau ada topik diskusi, misal bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, yang menjawab itu banyak, ya nggak banyak sih, beberapa itu menjawab pengertian dari bahasa, pengertian pembelajaran bahasa. Nah, kan yang ditanyakan kan bagaimana pembelajaran bahasa di kelas rendah. Otomatis kan jawabannya itu ya seputar bagaimana guru mempelajarkan melakukan pembelajaran tentang bahasa Indonesia di kelas 1 gitu. Kan tips-tipsnya apa. Nah, itu sih jadi mungkin ini sahabat UT Surabaya mungkin pengalaman di semester ini untuk yang semester depan itu tadi minimalisirlah plagiasi. Kalau bisa, kalaupun kita nggak punya ide, kita bisa baca pendapat orang di suatu artikel.
Nah, ini jawabnya cocok nih. Nah, misal kita kopas langsung, nah, jangan hanya asal dikopas, jangan hanya asal diketik ulang, tapi ubahlah kayak di parafrase, diatur ulang kalimatnya sesuai dengan bahasa kita. Kalau pribadi saya, pendapat saya, mending singkat, tapi itu pendapat sendiri dan jelas, singkat, jelas, padat, daripada panjang, tapi ini maksudnya apa. Jadi, kalau menurut saya sih, jika kita menjawab sesuatu soal tugas, terus kemarin soal UAS THE, itu dipahami dulu lah soalnya. Terus jawablah dengan singkat, jelas, padat, to the point lah istilahnya itu. Itu Kak Fia. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh teman saya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Selamat pagi, Ibu. Apakah ada kemungkinan nilai bisa tertukar dengan teman sekelas yang namanya mirip-mirip? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Kalau nilai tertukar, itu kalau namanya mirip, tidak sih. Selama NIM-nya kan, kita kan patokannya di UT itu NIM. Jadi walaupun satu kelas itu ada namanya, terutama nama, ini mungkin sebut merek ya, mohon maaf ya, nama Miftahul Janah, atau namanya Agus, terus yang banyak tuh Indra, terus nama saya sendiri Tiara, ini kan juga banyak itu kan. Kok yang Kak Panhar ini namanya unik ini nggak ada yang mengembari nih. Jadi kalau contohnya saya, itu nggak tertukar, karena kan kita sistemnya itu di NIM. Jadi ketika kita unggah apapun yang dibaca sistem itu NIM bukan nama. Baru nama itu dicek. Kalau misal kita mencari NIM mahasiswa A gitu kan, itu kok muncul, itu kita baca nama itu untuk cross check aja apakah benar NIM ini itu milik namanya, sebut saja namanya Mawar. Apakah NIM ini sebut saja namanya Melati gitu kan, untuk cross check. Jadi kalau untuk tertukar dengan teman sekelas itu sepertinya hanya 0,0 sekian gitu. Tertukarnya pun juga tidak mungkin ke sekelas sih, karena dari NIM itu kan urutannya kan banyak, dan sekelas kan NIM-nya kan beda-beda itu kan. Jadi kita patokannya di NIM sih. Jadi pastikan sahabat UT Surabaya menghafalkan NIM saja. Karena kalau misal laporan apapun pasti yang ditanya, NIM-nya berapa Kak? NIM-nya berapa Mas? NIM-nya berapa Bu? Gitu. Baik Bu, terima kasih. Berarti patokannya harus menghafal NIM ya Bu ya? Iya, pasti. NIM cuma 9 digit aja loh. Iya bener Bu. Terlalu banyak angka yang dihafal Bu sudah. Aku tadi. Nomor HP, PIN ATM, KTP. Iya. Iya. Iya juga sih. Karena tapi kan misalnya merasa penting kan malah nanti hafal sendiri kan Bu ya. Iya benar. Sering ngetik soalnya Kak. Iya benar. Kelingan. Ya, jadi kalau saran saya, kalau misal login ke apapun, login e-learning, login BA Digital, kalau bisa NIM dan username sama password itu jangan disimpan. Jadi biar kita hafal sendirinya, ngetik terus gitu. Ya, saya juga gitu. Atau bikin sticky note di laptop gitu. NIM ini ya bisa. Soalnya kadang masih ketukar sama NIM yang lama, Bu. Dengan satu nama. Oh iya sih. Iya. Iya. Ini bagaimana, Kak Fia? Baik Bu, waktunya sudah mepet, saya akan mengakhiri. Untuk teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya, mungkin bisa via Japri atau via DM Ibu Tiara atau Kak Panhar. Bagaimana Ibu? Oh iya. Ya. Kalau Japri saya, kalau saran sih di WA atau Telegram ya. Kalau untuk yang Japri di UT Surabaya ini, adminnya kan nggak cuma satu, banyak. Jadi mungkin kalau nomor saya sepertinya itu sih banyak, atau mungkin
pertanyaan yang ini bisa disimpan, ditanyakan ketika ketemu saya di kantor UT Surabaya. Jadi kalau mau ketemu saya bisa datang langsung ke kantor UT Surabaya. Sudah tahu sendiri kan alamatnya. Kalau nggak tahu alamatnya ya kebangetan sekali ya kan? Nggak tahu alamatnya. Gitu. Kalau untuk yang Februari ini kemungkinan saya ada di kantor UT hari Rabu dan Jumat ini. Kalau untuk Februari, kalau mungkin Maret nggak tahu sih Maret apakah masih apa PSBB atau bagaimana. Ya, jadi ini kebanyakan saya WFH sih sebenarnya, makanya ini apalagi minggu kan ini saya di rumah. Lalu sebelum ditutup saya cuma pesan satu buat sahabat UT Surabaya dan semuanya ini kalau sebagai mahasiswa itu lakukan yang terbaik dulu. Karena nanti ketika menjadi yang terbaik itu bonus, nanti akan menyusul dengan sendirinya. Jadi ya udah kita jalani saja dulu, perkara nanti dapat nilai bagus, apa, itu nanti bonus. Tadi seperti yang saya pesankan, manajemen waktu, berusaha, dan berdoa. Itu kan. Jadi atau mungkin kalau bisa itu langsung ke UKM, IG-nya UKM UT itu juga boleh, di IG saya boleh juga. Kemarin kayaknya sudah di-tag itu. Jadi mungkin kalau sahabat UT yang main ke UKM, IG-nya UKM, yang poster kemarin, itu sepertinya saya di-tag boleh ke DM saya. Itu sih. Cuma kalaupun saya slow respon juga mohon maaf ya, karena juga saya tidak membalasinya itu nggak cuma satu gitu kan, banyak yang dibalas. Itu sih Kak Tia. Mungkin Kak Panhar ada pesan-pesan? Waduh, apa ya? Tetap semangat. Jangan lupa motivasi sendiri. Dan kalau misalnya nilainya masih belum sesuai dengan harapan, coba lagi. Senengin dulu diri sendiri baru dievaluasi. Jangan lupa evaluasi semester sih, sama menentukan tujuan yang untuk semester selanjutnya. Udah gitu aja. Baik, terima kasih. Sekian acara ngobrol santai hari ini yang bertema tentang kiat-kiat sukses untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dengan sangat untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you next time.